Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, hari ini pada tanggal 15 Februari 2024, kemarin kita sudah melaksanakan Pilpres dan lain sebagainya. Kalau PBNU tidak suka terhadap politik identitas, yang mana pada kenyataannya agama itu hanya dibuat buat alasan, katakan itu jelasnya, untuk memperoleh kekuasaan. Islam digunakan alat kalau menurut saya pribadi. Saya juga setuju itu PBNU bilang begitu. Apalagi dari kelompok-kelompok yang memainkan agama ini berada di masjid, digunakan untuk kampanye. Dan di situ mereka duduk berkeliling membahas masalah politik. Sehingga yang bukan kelompok dia, mereka merasa tersisih, yang akhirnya menjadi fitnah. Apalagi mereka mengatakan malaikat Jibril juga ikut kampanye. Itu fakta, itu ada videonya. Ada lagi dikatakan salah satu capres itu Imam Mahdi. Bukankah ini melebihi batas? Masa Imam Mahdi kalah dengan Prabowo semacam itu? Dan itu di hadapan umat jamaah, apalagi jamaah yang awam. Mereka percayanya betulan, mendapatkan barang dari surga berupa rambut. Ada juga rambut dari surga itu, yang mana semua identitas yang mereka buat dari masalah agama untuk Pilpres, kekalahan mereka itu menunjukkan berarti agama ini lemah, tidak mampu mengalahkan Prabowo yang hanya memakai logika akal sehat dalam melaksanakan Pilpres di 2024 ini. Sehingga agama itu sendiri, mulai dari malaikat Jibril, malaikat yang hadir di JIS, itu mereka rendah semua di hadapan umat. Tidak ada apa-apanya, apalagi Imam Mahdi. Imam Mahdi yang sudah turun itu kalah dengan Prabowo, berarti agama nilainya menjadi rendah karena hanya kalah dengan seorang Prabowo. Disinilah agama dibuat permainan untuk memperoleh kekuasaan. Atas izin Allah, Allah membuka kedok mereka semua yang jahat menggunakan agama untuk kekuasaan. Bahkan salah satu ulama dari mereka memperiyakan masjid dibuat politik. Padahal menurut kami itu sangat licik dan sangat jahat. Dan kenyataannya, peran mereka hari ini dipermalukan oleh Allah di hadapan seluruh bangsa Indonesia dengan satu kali putaran. Semoga mereka bisa memetik pelajaran dari semua ini. Dan kebelakangan, politik menggunakan agama yang sebenarnya nafsu mereka lah yang ingin menguasai negara untuk kepentingan pribadi mereka dengan membawa-bawa agama. Mudah-mudahan mereka disadarkan oleh Allah. Yang nyatanya mereka itu sebenarnya bagian dari kelompok-kelompok Yaman, imigran-imigran luar, yang mana orang Indonesia banyak terpengaruh, sehingga mereka menjadi tumbal dari kejahatan kalian semua. Indonesia sudah ditata oleh para ulama zaman dulu menjadi negara yang berdasarkan Pancasila, yang kalian semua dari kubu yang memainkan agama ini ingin merubahnya menjadi negara khilafah. Intinya itu yang dipahami oleh para ulama-ulama aswaja yang asli Nusantara. Itu. Semoga pribumi
yang sudah dipengaruhi buruk selama hampir ratusan tahun oleh kelompok-kelompok imigran jahat ini segera mendapatkan petunjuk dari Allah dan kembali memuliakan ulama-ulama Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.